Bisa, Bu. Iya. Kita lihat. Ini kita masuk ke persamaan. Ya. Persamaan suatu fungsi, tapi saya mau masuk dulu ke persamaan garis. Nah, kan kita tahu bahwa garis itu kan yang seperti ini ya. Ada titik 1, titik 2, tarik jadi garis. Yang ini ke sini, maaf, ke sini jadi ada 2 garis ya, ke sini 1, ke sini 2, ada 2 garis itu kan ya. Terus kalau dari sini ke sini ditambahkan lagi, jadi ini juga 2 garis, betul? Jadi kan sebenarnya garis itu kalau kita punya 2 titik maka akan terbentuk garis. Bagaimana mendapatkan atau memperoleh persamaan garis dari 2 titik ini? Masih ingat nggak? Loh? Kalau saya punya sumbu nih, ada sumbu koordinat X dan Y. Di sini kan sumbu koordinatnya X dan Y. Contoh lah ya, saya punya titik A. Di sini A-nya. A-nya itu terdiri dari di sini gitu ya, dan ini. Berarti kemungkinan besar, contoh saja, ini contoh ya. Berarti 2 minus 1, betul? Ya, 2-nya di sumbu X dan minus 1-nya di sumbu Y. Terus satu lagi saya punya titik di sini. Ini namanya titik B. Titik B ini kalau di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggap aja 8. Kalau di sini berarti 1, 2, 2 saja. Berarti kita dapatkan 8,2 di sini ya. Nah, 2 titik ini, titik A dan titik B, kalau saya hubungkan maka dia akan membentuk garis. Betul? Bagaimana menentukan persamaan garis dari 2 titik yang berbeda? Maka kita gunakan persamaan garis dari 2 titik. Bagaimana persamaan garisnya? Ingat nggak? Halo? Halo? Ada yang ingat? Jadi kalau saya mau nulis, halo? Ya gimana? Ada yang ingat? Nggak ingat, Bu. Oh, nggak ingat. Ya sudah, kita lihat aja ya. Lagi, Bu, nggak ingat, Bu. Nggak ingat. Ini Y dikurangi. Y ya, persamaannya Y dikurangi. Di sini mau Y dulu, mau X dulu, tapi biasanya Y dulu ya. Y dikurangi Y titik pertama atau YA. Atau titik kedua boleh ya, tapi kalau di sini titik pertama, maka yang di sini adalah YB dikurangi YA. Jadi yang kalian lihat di sini ya, Y-nya harus ada variabelnya, dikurangi titik, dan titik yang kedua dikurangi titik yang pertama. Jadi kalau di sini titik pertama, maka di sini yang titik kedua dikurangi titik pertama. Sama dengan X dikurangi titik pertama, yang X-nya, dan X kedua dikurangi titik yang pertama di sini. Bu, ada Bu yang menuliskannya seperti ini? Ya, jangan dulu ya, kita lihat dulu, kita masukkan nilainya. Kita masukkan Y karena variabel Y-nya masih Y. Sekarang yang A, sumbu Y untuk titik A berapa? Ini kan XA, maaf, dikurangi YA, betul? Ini betul. XB, YB, betul? Nah, sekarang YA, yang mana YA? Min 1. 1, Bu. Min 1. Min 1. Ini kan min 1 ya, betul? Iya. Tulis min 1-nya. YB-nya berapa? 2. Dikurangi? Min 1. Min 1. Sama dengan X. XA-nya? 2. Dikurangi, dibagi dengan? 8. 8, betul? Kurangi 2. Kurangi 2. Sekarang kita kerjakan ya. Berarti Y plus 1, betul? Betul. Dibagi 3, betul? Iya. X dikurangi 2 dibagi 6, betul? Iya. Nah, berarti kalau begini, ini kan sama dengan 6, Y
plus 1, 3x, 3 dikali X min 2. Betul? Betul? Betul nggak? Iya, Bu. Oh, Yang iya, iya. ini dari mana? Yang ini kalikan ke sini, yang ini kalikan ke sini. Betul kan? Ya, Bu. Betul ya? Ya, betul, Bu. Kalau begitu, maka kita dapatkan 6Y plus 6 sama dengan 3X min 6. Betul? Betul, Bu. Maka kita dapatkan persamaannya 6Y sama dengan, boleh mau diruas kanan, ruas kiri, 3X min 12. Betul? Betul, Bu. Maka yang kita dapatkan di sini berarti persamaannya, kan biasanya kalau persamaan garis itu Y sama dengan gitu ya. Biasanya kan kita nulisnya Y sama dengan AX plus B gitu kan ya. Kalau di sini A-nya takutnya kalian lihatnya A-nya A yang ini bukan A ya. Tapi kita ganti dengan R dan S gitu lah contoh. Ya A-nya A juga, cuman istilahnya kalau di sini saya kalian takutnya lihatnya A yang ini bukan ya sebenarnya ya. Ini konstanta. Nah, karena kita membuat Y sama dengan ini kan 6Y, maka semua dibagi dengan 6. 6. Maka diperoleh apa persamaan garisnya berarti? Y sama dengan 3X min 12 3 per dibagi. 6X, betul? Min 12 per 6, betul? Oh, Ya, jadi sama dengan setengah X min 2. Betul? iya, Bu. Ini adalah persamaan garis untuk yang ini. Y sama dengan setengah X min 2. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Bu, saya lihat di buku, ternyata ada juga Bu persamaannya itu, ini kan titik pertama ya, tapi yang digunakan adalah titik kedua, YB, gitu ya. Berarti jangan lupa di sini YA dikurangi YB. Jadi kalau kalian di sininya YB, dua-duanya YB di sini ya. Sama dengan X, kalau di sini YB, di sini juga sama YB, XB. Berarti XA dikurangi XB, seperti itu. Kita akan lihat sama atau tidak. Y, berarti ya, dikurangi apa? Kurangi apa? 2 2 dibagi min 2. 1 min 1 dikurangi 2. dikurangi 2. Terus X kurang 8. kurang 8 dibagi 2 2 kurang 8. dikurang 8. Ya, kita kerjakan. Berarti Y min 2 per min 3. Betul ya? 3. Iya, Bu. X min 8 per min 6. Betul ya? Betul, Bu. Sekarang kita kalikan apa? Kalikan silang ya. Kali silang. Iya. Kali silang, maka kita dapatkan, saya tuliskan di sini aja ya. Berarti min 6Y dikurangi 2 sama dengan min 3X dikurang 8. Betul ya? Betul. Berarti min 6Y min plus 12. Plus betul? 12. Betul. Min 3X plus plus 24. Betul? Iya. Ya, betul ya. Nah, berarti kita dapatkan yang berapa di sini? Min 6Y Min 6Y sama dengan min 3X 12 min plus 12. 12 plus 12 ya. gitu. 12. Berarti kalau gitu dibagi berapa? Dibagi min 6. Min 6. Hasilnya berapa kalau dibagi min 6? Y sama dengan
setengah min Setengah. 2. Betul kan? Min 2. Nah, sama kan? Oh iya. Iya, Bu. Sama. Dua-duanya sama. Ya kan? Plus 12 dibagi minus 6 kan minus 2 kan? Jadi sama. Jadi nanti kalau ada persamaan garis, boleh dikurangi dengan titik yang pertama atau dikurangi dengan titik yang kedua, tapi yang harus kalian lihat apanya? Ininya nih. Kalau ininya titik yang pertama, maka ini juga sama titik yang pertama. Kalau yang digunakan titik yang kedua, ya ini juga sama harus titik yang kedua. Jangan sampai yang ini titik pertama, yang bawah titik kedua, nggak boleh seperti itu. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, kita coba latihan. Saya punya titik ya, di sini titiknya, contoh berarti ya. Titiknya titik A itu adalah min 3 min 1 dan B-nya itu 2 min 2 plus 4. Maka berapa persamaan garisnya? Yo, kalian yang buat, saya yang menuliskannya. Persamaan garis. Ya. Ayo. Atau di sini jangan A ya. Tadi nanti kan ada ya yang A ya. Ini C aja, ganti dengan C. Ini C, ini D. Yuk. Persamaan garis C dan D. Persamaan garis C, D. Yuk. Yuk, persamaan garisnya apa? Ayo. Gimana caranya lo? Y dikurang Y dikurang. Dikurang 4. Ditulis dulu persamaannya, bisa lupa. Ayo. mau YB. YB. YD, YB. YD. 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 Dibagi. Dibagi YC kurang YD. YD. Sama dengan X. X. C. Y. X apa? Dikurang X. D. X2 dikurang XD. Dikurang XC. XC kurang XD. X. Ya. Ya, masukkan persamaannya. Y yang 4 dibagi min 1. Min 4 dibagi min 1. Min 4. Terus? X kurang X dikurang 1. dikurang min 1. X, ini X loh, X. Min 2. 2. Min 2. Min 3. Kurang min 1. Min 2. Jadi hasilnya saya tuliskan di sini ya, nggak apa-apa lah, lanjut aja. Berapa ini? Bu, itu kebalik, Bu. Yang mana? yang ini saya pakai YC, bukan YD. Oh, ini pakai YC di sininya. Iya. Boleh. Kalau pakai YC berarti di sininya berapa? Minus 1. Betul? Iya. Kalau di sininya pakai D, maka di sininya 4. Makanya jangan sampai ini aja, jangan sampai di sininya YC, di sininya YD. Di sininya YC, di sininya XD, jangan. Jadi kalau YD di sininya juga sama XD, ya. Sama ininya. Ini nggak apa-apa. Emang boleh, Bu, dibalik itu, Bu? Ini kan boleh nih. Ini boleh nggak kebalik nih? Oh iya, siap, Bu. Boleh. Lewat tadi, Bu. Ya, boleh nggak? Hasilnya boleh. pasti akan sama, ya kan? Ini hasilnya sama kan Hasilnya tadi ya? sama. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi terserah kalian, makanya tadi saya sampaikan mana saja boleh. Yang pasti hasilnya akan sama. Harus sama lah. Kalau nggak sama, pasti ada sesuatu yang salah dari perhitungan kalian. Nah, sekarang ya yang ini gimana? Lanjutkan. Y kurang min 4. Y dikurang min 4. Min 5. Min Min 5. 5. Sama Sama dengan dengan X. X tambah 2.
Tambah tambah 2 2 dibagi Min 3 dibagi tambah 2. min 3 tambah 2 jadi berapa? Langsung aja. min 1 Oh, Min langsung. 1. Jadi berapa? min 1 ya. Kalikan ke sini yuk, saya pindah di sini. Silang Jadi berapa? Min Y. min Y plus Min 4 Y plus 4 sama 4 dengan sama dengan min 5x min 5x min 10. min 10. Berarti kalau begitu, bagaimana nih? Y-nya yang tinggal dipindah kan ya? Ini kan pindah ruas kan ya? Kan udah Y-nya. Jadi Y. Ayo gimana? Ayo. Min Y sama dengan atau Y sama dengan 5X 5x. 5x Oh iya. 5x tambah 6. tambah 6. Ya. Hmm. Kalau ini mau diganti dengan minus, di sini diganti plus, berarti di sini minus, plus, minus. Betul kan? Maaf, plus, plus. Di sini kan tadinya minus kan, jadi plus. Iya. Kan kalian ganti, kan ini kan, bukan ganti, pindah ruas atau istilahnya dikalikan dengan minus 1 kan? Ini pindah ruas juga bisa kan? Ini dapat persamaannya. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Halo? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, selain dari persamaan garis itu, ini kan ada persamaan garis ya. Ini dapat nih persamaan garisnya. Yang kedua ini juga dapat persamaan garisnya. Kalau saya gambarkan yang ini, saya gambarkan ya. Yang ini, berarti digambarkannya min 3. Min 3 kemana? Sini kan ya, 1, 2, 3. Min 1 ke bawah, nih di sini. Ini adalah C. D, min 2. Dan 4, berarti ke atas ya 4-nya ya. 1, 2, 3, 4 contoh kedua di sini. Ini adalah D. Maka tarik garisnya, berarti kan tarik garis yang ini ya. S. Ini. Maka tarik garisnya dari sini ke sini. Dan ini adalah persamaannya apa tadi? Y sama dengan 5X plus 6. Plus 6. Ini adalah persamaan garisnya. Nah, jika ditanyakannya, yang ditanyakannya adalah berapa jarak. Jadi dari sini ke sini itu berapa sih? Nah, ini dari sini ke sini berapa sih? Berapa satuan atau berapa jarak? Ini berapa jaraknya? Berapa besarnya? Berapa jaraknya? Atau besarnya? Kan kalau kita lihat di sini contoh, kalau saya punya titik ya, di sini titik E. 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik E. Maka titik E ini dari sini ke sini berapa sih jaraknya? 4. 4. Berarti jaraknya 4. Betul? Nah, sekarang yang ini nih. Untuk mengetahui jarak ini, ya, kalian bisa lihatnya dari sini. Bisa lihatnya dari sini. Jarak itu apa sih rumusnya? Jarak itu, kan kita lihat ini adalah CD gitu ya. Di sini kalau mau diambilnya dari C ke D, boleh dari C ke D ini, gitu ya, mau yang diambil dari arah C ke D, ini sebenarnya sama saja. Akar dari, ini akar dari titik. Di sini titik jarak ya. Titik, jadi istilahnya saya tuliskan umum dulu. Saya tuliskan umum dulu. Untuk jarak, di sini ya. Jarak, rumusnya atau jarak itu S. Rumusnya itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kalau memang ada 3 dimensi. Kalau ada 2 dimensi, kalau seperti ini, maka ini 3 dimensi ya. Kalau ada 2 dimensi, berarti salah satu komponennya 0. Bisa X-nya 0, bisa Y-nya 0, atau Z-nya 0. Nah, kalau di sini, kan kita punya sumbunya sumbu X dan sumbu Y ya. Berarti yang 0 apa di sini? Ada sumbu X dan sumbu Y. Z-nya yang 0. Ya, ini sumbu X, Y, dan Z. Ini adalah jarak. Rumusannya untuk jarak seperti ini. Nah, sekarang karena di sini hanya sumbu X dan Y,
Maka jaraknya itu berarti kan S dari C ke D. Berarti ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Betul? Ya. Betul. X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sekarang yang si X-nya itu yang mana? X-nya itu adalah X dari C ke D. Jadi dihitungnya, kalian buat atau kalian cari X-nya berapa? X-nya itu kalau kita mulai dari C ke D, maka D dikurangi XC dikuadratkan, ditambah Y, D dikurangi Y, C dikuadratkan. Ini adalah jaraknya. Nah, sekarang kita cari nih di sini. XD, berapa XD? Berapa? XD min 2 XD D 2 ya, dikurangi XC. Berapa? Min 3. Min 3. Nah, min 3 kan ya? Berarti min Ya. 3 dikurangi min 3 berarti min 3 di sini kan, betul gitu ya? Nah, Iya. dikuadratkan, ditambah. YD berapa YD? 4 dikurangi min 1. 4 dikurangi minus 1 Dikurangi dikuadratkan. Nah, jadi berapa hasilnya? Di sini. Min 2 plus 3 kuadrat. Min 2 plus 3 dikuadrat. dikuadratkan jadi berapa? Jadi 1 kuadrat, betul? Nah, 1 kuadrat. sekarang, betul kan? 4 dikurangi ini tambah 1. 5 kuadrat. Ya kan? 5 kuadrat. 25. Jadi berapa hasilnya? 26. Akar dari 26. Nah, cari aja akar dari 26. Cari aja akar dari 26 berapa? 5 koma. Ya, 5 koma. Nah, sekarang kalau yang ini? Saya tulisnya di mana ya? Nah, saya tulisnya di sini aja. Jaraknya S-nya berapa nih? Oh, di sini juga ada S-nya. Sudah deh, jarak aja tulisannya. Nanti kalian pusing lagi S-nya apa. Jarak. Nah, rumusnya apa di sini? Berarti X kuadrat plus Y kuadrat juga kan? Jadi berapa jaraknya yang ini? Ya, langsung aja. 8 dikurangi 2. Ini aja langsung 8 dikurangi 2. Betul kan? Ditambah 2 dikurangi minus 1. Jadi berapa? 3 kan? Betul nggak? Betul. Dikuadratkan. Jadi berapa di sini? 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, jadi hasilnya adalah 36 ditambah 9. 45. 45. Ya, inilah. Ini nanti dicari jaraknya berapa. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Buka yang tadi, Bu. Yang satu lagi. Ini. Itu kenapa 6, Bu? Yang mana? Sama Yang itu ini? Y sama 5X plus 6. Mana? Yang mana? Yang tadi, Bu, itu yang min Y plus 4. Sama Min. dengan 5. Kita dulu. Ini yang ini? Iya, Bu. Oh, bentar. Yang ini kan kalau mau kan ini variabel X, ini variabel Y, ini variabel X, kan yang nggak punya variabel kan hanya ini ya. Kalau ini pindah ruas jadi berapa? Itu 4. Kenapa? Itu harusnya 14, bukan sih, Bu? Oh iya, ini 14 ya. Bukan. Ini Soalnya 14. saya ngitungnya yang YC-nya, Bu, beda. Oh hasilnya. ya, ini minus 4. Jadi di sininya 14, maaf. Bukan 6, Oh, iya. 14 ya, betul. Terima kasih ya. Ya, minus di sana. Takutnya saya yang salah, Bu. Enggak. Ya, di sini berarti plus 14. Betul. Terima kasih. Dah. Berarti di sini ininya 14 ya. Ada yang ditanyakan lagi?
Ada yang mau dikoreksi lagi nggak? Halo? Aman, Bu. Aman ya? Berarti dari satu soal ini saya bisa dapatkan persamaan garis. Saya hanya punya 2 titik. 2 titik ini bisa saya dapatkan persamaan garis dan jarak. Sudah? Ada yang tanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Nah, sekarang kita akan pindah ke kemiringan atau gradien. Di dalam soal yang tadi juga, selain dari, kan kita dapatnya persamaan garis, ya kan? Persamaan garis, kita dapat nih rumusnya. Persamaan garis rumusnya apa? Kita gunakan apa? Y dikurangi YA, contoh ya. YB dikurangi YA, gitu kan? X dikurangi XA, XA, XB dikurangi XA, ini contoh persamaan garis. Atau mau yang B-nya boleh. Terus kita juga bisa dapat jarak. Jaraknya dengan cara apa? Jaraknya itu adalah akar dari X-nya, variabel X-nya ditambah variabel Y-nya. Kalau ada 3 dimensi berarti tambah variabel Z-nya. Nih, akarkan. Buatkan dari semua elemen itu lalu diakarkan. Nah, ada juga yang disebut dengan gradien. Untuk gradien ini, gradien atau kemiringan. Untuk kemiringan ini bisa diperoleh dengan cara titik-titik yang kita ambil atau dari persamaan garis. Kalau kita lihat gradiennya, ini kita lihat gradien ini nih. Kalau kita lihat gradien ini, yang disebut dengan gradien itu yang mana sih? Saya pakai ini aja. Yang disebut dengan gradien itu yang mana sih? Ini nih. Nah, ini kemiringan yang ini. Ah, kemiringan yang ini. Atau kalau dari B, maka kemiringan dari sini. Nah, kemiringan dari sini. Kalau yang ini kemiringannya. Atau yang ini kemiringannya. Kita tahu bahwa sudut berseberangan ini adalah sama, maka di sini kalau di sini alfa ya di sini juga alfa. Kalau di sininya alfa, di sini juga alfa. Kalau beta, beta sama. Jadi sudut kebalikan atau kemiringan atau keseberangannya seperti ini. Untuk memperoleh gradien, kita mengatakan gradien ya, persamaan garis. Untuk memperoleh gradien, kita bisa mencari dengan cara turunan. Jadi nanti kita akan belajar turunan ya. Ini kita akan belajar turunan, nanti kita akan cerita tentang gradiennya itu dari kemiringan, dari persamaan garis. Dari persamaan garis di sini. Dari persamaan. Tidak hanya garis, dari persamaan saja. Kalau saya punya persamaan, ini ya persamaannya contoh Y sama dengan AX plus B. Nih persamaannya. Di sini variabelnya Y-nya pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Di sini tidak ada lagi variabel yang lain selain dari X dan Y. Maka untuk kemiringannya adalah turunan dari Y ini. Turunannya apa? DY diturunkan terhadap DX. Atau DY aksen turunannya. Apa turunannya? Berarti variabel Y ini, yang ini cuma 1 kan Y-nya, emang pangkatnya 1 kan, Y ini diturunkan terhadap X. X, variabel X ini kan variabel X-nya kan, kalau diturunkan apa? A. Maka gradiennya itu adalah A. Berarti dari sini, yang ini nih, yang ini, kita akan dapatkan persamaan garisnya untuk di sini ya. Persamaan garisnya, gradiennya berapa? Kalau untuk yang ini. Nah, maaf, di sini saja ya. Nah, yang ini nih. Dari soal ini. Apa? Ini aja. Yang ini, berapa gradiennya berarti? Setengah.
Berarti gradiennya atau M-nya, biasanya ditulisnya M ya, gradiennya adalah setengah. Kalau yang ini, mana tadi ini? Ini gradiennya berapa? Gradien atau M-nya berapa? 5. 5. Gradien itu biasa aja dituliskan dalam bentuk M. Ini gradien. Kemiringan 5. Nah, dari kemiringan itu, dari kemiringan ya, kan kita tahu nih gradiennya adalah A. Ini ya, gradiennya adalah A. Tapi saya ingin tahunya sudut. Maka untuk mencari sudutnya itu adalah si A ini tangen alfa sama dengan A. Jadi si gradien itu sama dengan tangen alfa. Maka untuk mencari alfanya adalah arkus dari tangen A. Jadi kalau saya mau cari sudutnya, maka sudutnya itu arkus tangen A-nya. Berarti kalau begini, berapa sudutnya? Ini kan, berapa alfanya? Berarti arkus tangen setengah. Kalau yang ini, berapa sudutnya? Alfanya berarti arkus tangen berapa? 5. Nah, sekarang coba kalian bisa nggak mencari arkus tangannya berapa? Yang setengah. Pakai kalkulator, pakai komputer, boleh pakai apa aja. Bisa nggak? Bisa nggak? Halo, bisa nggak? Halo, ada yang bisa nggak? Kalau yang setengah 0,392. Berapa? 0,392 Bu, kalau yang setengah. Arkus? Ya, setengahnya 0,39269. Sudutnya berapa? 0, sudut. Ini jadi bentuknya sudut arkus. Bukan tangannya ya. Arkus tangan. Jadi ini tuh kalau kalian nyarinya di mana? Di kalkulator atau di komputer? Atau di Excel? Ini berupa sudut. Yuk, kalian explore. Kan kalian ini, saya nggak akan ngebuka di komputer di web, bukan di web, di mana ini, di laptop di browsernya kan, karena kalau di browsernya di browsernya berarti saya harus buka dulu yang lain kan. Coba kalian cari arkus tangannya, mencari arkus tangan. 0,46. Arkus tangan. Arkus tangan setengah itu 46 derajat. Pakai radian di sana. Arkus tangan setengah sama dengan 26 derajat. Berapa? 20? 26. Jadi ini derajat ya, harus derajat ya, bukan hasilnya, derajatnya. Kan halo? Kalau untuk hasilnya 0,46 radian. Ya, 0,4 radian itu artinya berapa? 26 derajat. Jadi istilahnya jangan dibuat ke masih radian ya. Jadi dibuatnya sudah ke derajatnya. Kan kalian biasanya kalau sudut pakai derajat kan? Ini sudutnya kalian pakai radian atau derajat? Boleh pakai radian juga, tapi nanti kalian pusing. Biasanya kan radian kalian tidak ini. Nah, ini sekarang dengan derajatnya. Nah, sekarang kalau yang ini yang satu lagi. Nah, yang ini. Ini 26, berapa? 5 ya. Ini kan pasti ada lebihnya nih. Nggak akan mungkin 26,5 derajat atau 26,6 derajat. Nah, sekarang yang
arkus dari tangan berapa itu? 5. Dalam derajat. derajat. Berapa? 79 derajat. 29. 79. 79 derajat. Kelihatan kan? Ini kan lah hampir mau mendekati 90 derajat. Paham maksudnya? Halo? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Jadi nanti kalau kalian ditanya berapa gradiennya dari suatu persamaan, bisa ya? Nah, Bisa. bisa ya? Nah, untuk gradien ini, untuk gradien yang kalian dapatkan ini sebenarnya bisa juga kalian carinya di sini, yang ini. Mana sih? Yang ini. Kan kalau yang ini dengan turunannya ya. Dengan turunannya. Atau, kan ini tuh sebenarnya tangan ya. Tangan kan. Nah, dari turunan ini, kalian juga bisa mencarinya di sini berapa di sini tuh tadi itu. Ini adalah yang ini 5 gitu ya. Ini tangannya gradiennya 5. Nah, yang 5 ini bisa diperoleh dari salah satunya dari langsung 2 titik aja, 2 titiknya. Ya, si 2 titik yang ini. Maksudnya apa 2 titik yang di sini tuh? Kalian lihat di sini si titiknya. Ini kan titiknya ada titik C dan D ya. Si gradien yang ini, kalau ini adalah dengan turunan, atau gradiennya dengan titik aja, Bu. Kalau tadi persamaan garisnya Y, A ini. Nah, ini kalau gradiennya, ini kita bisa dapatkan, si M-nya ini. M-nya ini adalah variabel. Kalau kita mau masuk di sini adalah yang A, berarti di sini yang B dikurangi yang A, dibagi X. B dikurangi X A. Ini bisa aja sama. Berarti berapa di sini? Oh, yang A, yang ini ya, yang AB dulu. Tadi koordinatnya apa sih? Biar ingat. Tuliskan di sini berapa? Jadi di sini untuk mencari gradiennya kita bisa gunakan 2 titik. Kalau kalian dapatnya persamaan garis, maka turunkan. Kalau kalian hanya dapatnya titik-titik saja, tidak mencari persamaan garis, maka gradiennya bisa dari dengan dari titik-titik ini. Berarti titik yang kedua dikurangi titik yang pertama dibagi untuk yang Y ya, dibagi YX-nya gitu ya, dibagi X-nya titik yang kedua dikurangi titik yang pertama. Sekarang di sini yang A-nya berarti yang ini nih. Berarti berapa? Titik yang pertamanya, berapa? Y-nya. Kurang 2 dikurangi 8. 2 dikurangi 8. 8. Jadi berapa? Yang ini M-nya. M-nya ya. 6. M-nya berarti berapa? Oh, 2. Oh, maaf di sini X-nya ya. Maaf di sini X-nya. Kok Y-nya? Maaf. Di sini variabelnya X-nya. Maaf. X-nya dulu X dikurangi X. X A di sini yang ininya yang pertama, yang B-nya atau B yang kedua juga boleh lah ya. Di sini Y-nya. YB dikurangi YA. Jadi berapa? Yang ini? Nah, tadi. Ini. Jadi berapa di sini?
Berarti berapa di sini? Min? Oh betul, berarti tadi berapa? Min 2. Dua dikurangi min 1, betul? Berarti X-nya kalian tadi ininya Y-nya ya, maaf, bukan salah lagi. Udah tadi yang betul. Di sini Y A Y B dikurangi X A Y X B. Jadi berapa di sini? Y kan? 2 dikurangi minus 1, betul? Dibagi 8 dikurangi 2, betul? Sama dengan 3 dikurangi 6, betul? Sama dengan setengah, betul? Halo? Ini Y dulu ya. Betul. Nah, kalian tadi B, X dulu. Nih yang ini ya. Setengah, sama tidak? Sama. Nah, sekarang yang ini. Yang ini berarti kita mulai dari M-nya. Ini M-nya berarti berapa? X dulu. Y dulu, maaf, Y dulu. Y-nya berapa? 4 dikurangi min 1 dibagi min 2 dikurangi min 3. Jadi berapa? 5/1. Berarti gradiennya 5. Sama tidak? Sama tidak? Sama ya, nih sama. Nih ya. Nih. Jadi Y dibagi X untuk gradiennya. Sama. Nah, sekarang yang kita lihat adalah bagaimana jika kalau ini kan persamaan garisnya variabelnya satu ya. Ini hanya ini saja, hanya apa sampingannya saja. Yang mau kita lihat di sini sebenarnya karena kita masuk ke dalam turunan. Ketika kita masuk ke turunan di sini berarti kan ada garis ada persamaan ya. Kalau saya punya persamaan garis Y sama dengan 4X min 3, maka gradiennya atau turunannya gitu ya, M-nya atau turunannya DY DX atau Y aksen ini sama dengan berapa? 4. 4. Kalau saya punya persamaan Y sama dengan AX pangkat M plus B ya X pangkat M plus C, contoh seperti ini. Maka ketika saya turunkan, ini ya, saya turunkan, jadinya turunannya berapa? DY DX, berarti apa ini? Ini M dan N-nya berbeda ya. Jadi apa? N kali A, N dikali A, X, N, min kurang 1. 1 ditambah M kali B. M dikali B, X, X. M, M min kurang 1. 1. C-nya ada nggak? Tidak. Ada, karena variabelnya adalah X. Kita turunkannya terhadap X. Jadi ini adalah rumus dari turunannya. Nah, turunan ini, kalau saya punya persamaan, ini kan persamaan garis. Kalau saya punya persamaan parabola, berarti kan kalau persamaan parabola itu bentukannya seperti 3x kuadrat plus 2x plus 3, contoh seperti ini ya. Maka turunannya berarti berapa? 6x 6x tambah 2. plus 2. Ini adalah turunannya. Ya. Kalau saya punya persamaan garis, persamaan parabola, persamaan hiperbolik atau ya persamaan pangkat tinggi ya.
3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus x plus di sini min aja ya. Min x min 1, maka y aksennya jadinya berapa? Atau turunannya? dy dx-nya berapa? 12x pangkat 3 12x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 6x pangkat 2 10x plus 10x min 1. min 1. Ada yang tanyakan dulu? Nah, sekarang apa hubungannya dari semua persamaan ini ke dalam gradien? Kalau saya punya ini di sini ya, saya punya garis, saya punya parabola, gini parabolanya, seperti ini. Ini persamaan parabolanya. Kalau saya tanyakan berapa gradien dari garis ini, berapa gradien ya? Berapa gradien di parabola ini, maka yang harus ditanyakan itu tidak hanya gradiennya, tapi gradien di titik mana? Karena ketika saya tarik gradien di titik ini, contoh, maka gradiennya yang ini. Kalau gradien yang ini, dia berbeda lagi ke sini. Nah, kira-kira persamaan garis yang ini dengan yang ini sama nggak? Beda. Beda. Kalau saya tanya berapa gradien di titik ini, maka gradiennya yang ini. Kalau di titik ini, maka gradiennya yang ke sini. Kalau di titik ini, maka gradiennya ini. Nah, seperti itu. Jadi, kalau yang namanya persamaan, bukan persamaan garis, maka gradiennya itu akan membentuk garis lagi atau membentuk persamaan di bawah persamaan dengan orde yang di bawahnya. Kalau persamaan parabola itu orde 2, maka yang akan didapat gradiennya itu berupa garis karena persamaannya 1. Kalau yang diperoleh adalah persamaannya orde tinggi, mungkin yang diperoleh tadi ini persamaannya berupa orde yang lebih rendah. Di sini kan ordenya 4, maka persamaannya untuk gradiennya ada orde yang berpangkat lebih kecil dibanding persamaannya. Nanti kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada pada variabel ini. Jadi contoh di sini, masukkan saja nanti nilainya, si X-nya berapa, di sini X-nya berapa, di sini X-nya berapa, masukkan ke dalam persamaan ini. Mau persamaan pertama atau mau persamaan kedua, tergantung dari yang kita tanyakan. Sampai situ ada yang tanyakan dulu nggak? Ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Sekarang kita lihat di sini. Kan kemarin tuh sudah belajar tentang limit ya? Halo? Udah belajar tentang limit kan ya? Nah, Iya, Bu. ketika kita belajar tentang limit, maka kita juga belajar memasukkan variabel-variabel itu, betul? Memasukkan variabel-variabelnya. Variabel dari yang kita masukkan itu kemana, maka itu yang disebut dengan variabel yang mau dicarinya apa. Kalau memang menghasilkan, biasanya kalau persamaannya berupa polinomial gitu ya, tidak ada pembagian, masukkan saja nilainya. Kalau hasilnya 0 ya nggak apa-apa. Tapi kalau pembagian yang dibagi tidak boleh 0. Gitu ya? Kemarin masih ingat? Nah, sekarang yang jadi permasalahan, ya bukan permasalahan juga sih sebenarnya. Kita lihat di sini nih, contoh persamaan parabola. Ini contoh persamaannya ya. Saya punya persamaan berapa ya persamaan parabola yang enak. Y sama dengan X kuadrat plus X min 6. Contoh seperti ini ya.
Nah. Gambarkan ini. Cara menggambarkannya gimana? Nih saya hapus yang ini ya. Nih saya hapus. Ya, yang ini gimana cara menggambarkannya? Apa yang harus kalian lakukan di sini? Kemarin ada soal yang gini kan ya? Ada nggak? Di UTS? Menggambarkan, halo? Iya Bu, ada Bu. Gimana kalian menggambarkannya? Dikerjakan nggak? Kemana itu? Halo? Gimana cara Kerjain mengerjakannya? Bu, tapi lupa Bu. Lupa Bu, gimana Bu? Amnesia langsung. Ya gimana mengerjakannya? Kalian mau membuat dia apa? Membuat dia kalau X-nya 0, maka dimasukkan nilai X-nya 0. Betul? Kalau X-nya 0, maka kita dapatkan Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 6. Maka dapatnya Y-nya berapa? 6. Min 6. Maka kita dapatkan koordinatnya jadinya berapa? Saya ganti lagi warnanya. 0,6. 0,6. Terus jika saya masukkan ini, saya mau memasukkan nilainya apa saja boleh. Mau mulai dari 1 juga bisa. Berarti Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, betul? Dikurangi 6. 1 kuadrat dikurangi. Enggak dikuadratkan lagi, ini mah udah. 6. Artinya berapa hasilnya berapa? Betul kan? Betul nggak? Halo? Hasilnya berapa? Berapa? Jadinya 1,6. Min 6. Jadi hasilnya min 1, min 6. Itu ya. Sekarang berarti saya juga bisa memasukkan yang lainnya. X sama dengan 2. Maka didapatnya berapa? 2 kuadrat dikurangi 2 min 6. Jadi hasilnya berapa? Min 4. Minus 4. Minus 4. Maka kita dapatkan koordinatnya berapa? 2,-4. 2,-4. Terus kita memasukkan lagi berapa? 3 contoh. Berarti Y-nya sama dengan? 3/2. 3/2. Kurang 3, kurang 6. Kurang 6. Berarti hasilnya berapa? Y-nya? 0. 0. Berarti koordinatnya jadi berapa? 3,0. 3,0. Contoh. Ini ada 4 nih ya. Udah ada 4 ini kan. Berarti kita bisa masukkan. Bu, itu Bu, berarti bukan min 1 itu Bu, itu 1. Yang mana? 1,6 berarti. 1,6. Oh ya, 1,6. Ya. Jadi berapa di sini? Berarti berapa masukannya? Pertama 0,6. 0,6. Berarti di mana 0,6? Di sumbu Y. Di bawah gitu ya? Di bawah. Nah, di sumbu Y di bawah. Contoh di sini lah ya, minus 0,6. Nah, ini yang pertama. Yang kedua? 1,-6. 1,6 yang di sini ya.
Yang ketiga 2,4 min 4. 2, kenapa? 2, minus 4 di sini. Yang ketiga 3. 3,0 gini ya. Nah, ini kalau kita dapatkan begini kan ya. Nah, kita cari nih yang agak geser ke ininya. Ini kan berarti satu arah ya. Berarti kita cari nih. Kalau di min 2 saja. Min 2. Jadi berapa? Y Min sama 2 pangkat dengan 2. min 2 kuadrat. Betul kan? Betul. Dikurangi min 2 plus 6. Jadi berapa? 0. 0. Maka min 2,0. Berarti di min 2 ini 0. Maka dari sini kan kita bisa dapatkannya begini ya. Belum ke puncak, ini pasti ada puncaknya di sebelah sini, terus baru ke sini lagi. Nah, ginilah ya. Nah, seperti ini. Contoh ini harus bagus ya kalian ketika menggambarkan. Nah, ini kan gambarnya seperti ini. Kalau yang ditanyakan ya, yang ditanyakan. Berapa gradiennya? Berapa gradien di titik 1, di titik 1, berapa di sini? Di titik berapa gradien di titik 1,3 gitu ya, atau di titik 1,3 di atas ya. Gradiennya kita ganti berapa gradien di sumbu X, kita ubah dulu ininya. Nah, berapa gradien di X sama dengan 5 aja. Berapa gradien di X sama dengan 5, atau jangan 5 kejauhan lah. Di sini gradiennya yang ada aja. Berarti di titik 1 aja. Maka yang harus kita lakukan itu apa? Gradien di titik 1, berarti kan yang ini ya, titik 1 kan? Yang ini kan ya, betul? Tadi kan ini kan? Halo? Ya. Nah, yang ini maka kita tarik ini nih, kita buat nih garisnya di sini, di sini, yang mendekati dari atau yang mendekati dari parabolanya ini. Nah, ini adalah gradien di titik 1-nya seperti ini. Berapa gradiennya? Kalau kita lihat gradiennya dari sini itu berapa gradiennya? Y aksen sama dengan berapa? 2x min 6. 2x min 1. Ini kan? Kan y-nya sama dengan x kuadrat min x min 6. Berarti turunannya itu berarti 2x min 1. Betul? Maka kita masukkan nilai satunya. Jadi berapa kalau gitu? 2 dikali 1 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 1. Jadi si gradien atau kemiringan dari garis ini adalah M-nya sama dengan 1. Sampai situ? Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu nggak? Halo, ada yang tanyakan dulu? Aman, Bu. Aman ya, bisa ya. Sekarang kita lihat gradien kemiringan. Sekarang
Selain dari kemiringan, kita ini lagi, ini ada tambahan di itu di mana? Di bukunya penjumlahan, sebenarnya ini pangkat sudah. Kalau trigonometri. Nah, sudah apa-apa ini aja. Sekarang kita lihat yang ini. Nah ya, ini ada masalah nggak? Nggak ada ya? Ini untuk kemiringan, titik kemiringannya. Nah, Bu, ya. kemiringan itu nggak pakai arkus gitu, Bu. Ya, ini mah gradiennya. Si gradiennya, gradien itu kan kemiringannya. Nah, kalau sudut baru pakai arkus. Jadi kalau gini, arkusnya berapa sudutnya? Ini kan di sini kemiringan, ini mah cuma miring doang. Nah, kalau di sini berarti kalian pakai arkusnya. Berapa arkusnya di sini? Arkus tangan 1. Jadi berapa? Coba arkus tangan 1 berapa? Berapa arkus tangan 1? 45 derajat. Berapa? 45 derajat. 45 derajat, ya. Betul, 45 derajat. Jadi kalau yang disebut dengan kemiringan ya miring aja. Jadi istilahnya gradiennya ini kemiringan ke sini, ke sana. Nah, ini kayak gini miring, yang miring-miring aja itu. Tapi sudutnya baru arkus, cari arkusnya apanya gitu ya. Di sini. Ini juga sama. Ini juga terhadap sumbu X gitu ya. Ini gini. Ini di sini atau yang ini juga sama, nanti 90 dikurangi gitu kan. Nah, ini seperti ini kemiringannya. Sudut kemiringannya. Tapi kalau gradiennya mah tentang kemiringannya, kemana kemiringannya. Sampai situ ada yang tanyakan? Gak ada ya? Nah, sekarang kita lihat. Dah. Sebenarnya yang mau dicari itu kan turunan ya. Tadi itu turunan. Turunan kalian sudah tahu nih tadi. Turunan itu jika Y sama dengan AX pangkat N plus, pokoknya AX pangkat N aja dulu ya, plus B gitu, maka turunannya DY DX-nya atau Y aksennya adalah N dikali A X pangkat N min 1. Dan yang B tidak ada karena tidak ada variabel X-nya. Nah, sekarang bagaimana jika persamaannya itu adalah Y sama dengan, kalau 4X pangkat 3 plus 2, berarti kita dapatkan di sini untuk Y aksennya itu berapa? Halo, Y aksennya berapa? Turunannya? Ini turunan ini? 12X. 12X pangkat 2. Sekarang, bagaimana jika saya punya persamaannya atau punya soalnya adalah 1/X plus 2. Ini artinya apa? Ini artinya X pangkat minus 1 plus 2. Betul? Berarti kalau saya mau menurunkannya, Y aksennya atau DY DX, berarti DY DX-nya min 1 kali X min 1 dikurang 1. Ya kan? Maka didapatnya berapa? Min X pangkat min 2. Berarti min 1 per X pangkat 2. Tetap saja ininya min 1 di sini. Halo? Ya, Bu. Dah. Ya, yang seperti ini lagi. Kita cari lagi contohnya. Y sama dengan 3/X pangkat 2 plus X pangkat 2
2 di sini min 5 per X plus 3. Maka DY/DX-nya atau Y aksennya ini berapa? Ayo berapa? Ini kan penjumlahan ya, variabelnya masing-masing kan ya. Jadi berapa? Halo? Ini kan kita bisa menuliskannya, yang itu bisa kita tuliskan 3X pangkat min 2 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X pangkat min 1 plus 3. Berarti turunannya apa berarti kalau gitu? Min 6 Min 2 dikali 3 atau minus dikali 6 X pangkat pangkat min 2 min 3 Bu. min 3 ditambah 2 dikali 2X 2 dikali 2X terus 2 dikali 2X terus min X pangkat 1 min 1 ya min 1 1 langsung terus dikurang 5 X atau min X min 1 berarti ya min 1 dikurang 5X betul min 2 min 2 no karena variabel X-nya nggak ada maka kita dapatkan berapa ini min 6X pangkat 3 plus 4X min atau plus 5X pangkat min 2 berarti kalau kita tuliskan min 6 per X pangkat 3 plus 4X plus 5 per X pangkat 2. Sampai situ ada yang tanyakan dulu tidak? ngerti Bu. Paham? Paham. Jadi Paham. untuk perkalian ini, untuk yang namanya diferensial ini masih diferensial penjumlahan atau pengurangan. Karena kita tahu bahwa yang namanya diferensial pengurangan atau penjumlahan ini kan sebenarnya variabelnya fungsi dari fungsi diturunkan. Kalau ada fungsi, ya kita turunkan saja fungsi itu. Kalau fungsinya itu berupa penjumlahan, jadi si Y-nya ini, gitu ya, Y-nya ini terdiri dari fungsi pertama ditambah dengan fungsi kedua, maka untuk mencari D aksennya atau DY/DX-nya berarti turunkan fungsi pertama dan turunkan juga fungsi yang kedua. Maksudnya apa? Yang ini seperti ini masih penjumlahan. Kalau pengurangan ya kurangkan. Jadi masih sama di sini. Tapi nanti kalau masuk ke perkalian dan pembagian itu akan berbeda. Di sini kan penjumlahan kan masih dijumlah nih. Dijumlah. Nggak ada lagi perkalian. Di sini kan hanya menjumlahkan saja, mengurangi dan menjumlahkan saja. Jadi masih aman seperti ini. Sampai situ ada yang tanyakan dulu. Ada yang tanyakan dulu nggak? Saya mau mengasih lihat tugasnya. Bentar. Ada yang tanyakan dulu tidak? Ada? Bu. Ya. Masih boleh absen, Bu. Tadi tidak ikut absen, Bu. Kenapa tidak ikut absen atuh? Tadi datangnya jam 7.15 pas-pasan gitu. Iya Bu, sama saya juga. Nanti mah nggak boleh lagi ya. Ini Ya, Bu. akhir. Kan
di perkuliahannya sudah di apa namanya tuh sudah ditambah 15 menit ya. Masa mau ditambah lagi maksudnya? Kalau tidak ada penambahan waktu sih mulai dari jam 7 nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan kita mulainya bukan dari jam 7 ya tadi itu kan. Jadi untuk saat ini nggak apa-apa, tapi nanti lagi nggak boleh lagi. Baik, Bu. Ada yang tanyakan dulu tidak? Ada yang tanyakan dulu tidak? Bu, Hmm. soal absen, Bu. Saya alfa di minggu ke-8, tapi saya ikut UTS juga gitu kan. Itu gimana, Bu? Oh, nanti saya lihat ya. Ini di apa? Ngulang 1 atau ngulang 2? Ngulang 2. Oh, bentar ya kita lihat. Tunggu dulu. Ini saya mau memberikan dulu soalnya yang ini. Ini karena di sini kalau sedang Zoom yang ini saya nggak bisa buka Explorer-nya tar. Ini kita lihat dulu soalnya ya. Ya, Bu. Nih. Oh salah. Oh yang ini. Tar. Saya kan yang terlihat nggak? Terlihat. Ya. Sekarang ini sebenarnya yang tadinya saya mau menjelaskan yang ini tapi takut waktunya tidak cukup. Maka yang ini nanti mulai dari nomor 23 sampai terakhir itu nanti kita kerjakan. Tapi kita masuk dulu yang ini. Yang ini nomor 1. DXY artinya turunannya ya. Turunan dari Y terhadap X di sini ya. DY DX di sini. Berapa turunannya nomor 1? 4X. 4X. Nomor 2? I. Hah? Nomor 2 ini, nomor 2. Ini Nomor 2. Oh iya. 9X. 9X? Pangkat 2. Ah, pangkat 2. Jangan lupa pangkatnya, nanti salah. Nomor 3. Pi. Pi. Nomor 4. 4X min 3. Pangkat min 3. Masa? Min 4 maksudnya, Bu. Ini yang nomor 4 nih, ini yang nomor 4. Oh, salah lihat, Bu. 3 PX pangkat 2. Nah, 3 PX pangkat 2. Kalau yang ini? Tadi itu berapa? Min 4X pangkat min 3. Min 3. Kalau yang ini? X pangkat min 5. Min 5, betul. Kalau yang ini? Min pi. Pi per X. Pi per X kuadrat ya, Bu? Ya. Min pi per X kuadrat. kuadrat. Pi per Kalau X yang ini? kuadrat. Alfa per 3 alfa per X pangkat 7. 3 alfa min 3 alfa min 3 alfa pangkat 4. min X per X pangkat 4. Yang ini? Min 500 X per X pangkat 6. Yang 10.
Yang 10? Min 15x per Min 15, 4x 15x itu 15 alfa, bukan X. iya alfa, Bu. Min 15 alfa per, Min 15 alfa per 4x pangkat 6. ya. Jadi nanti kalian mengerjakan nomor 11 sampai nomor 22 ya. Sekarang saya mau memperlihatkan seperti ini. Itu untuk soal yang variabelnya X dan Y seperti biasa. Nah, sekarang bagaimana jika dalam soal itu, si soalnya ini adalah Y sama dengan 2 per akar X. Nah, kalau yang seperti ini, artinya apa? Saya mau mencari turunannya nih. Ini artinya apa sih kalau gini? Y sama dengan, kalau akar itu artinya apa? 2 pangkat, X-nya pangkat berapa kalau akar? X setengah. Nah, X pangkat setengah. Berarti kalau begini, saya menulisnya seperti apa? Jadi 2X pangkat min setengah. Maka Y aksennya adalah halo? Y aksennya adalah berapa Y aksennya? Min 1 per Min 1 atau setengah dikali 2 ya, min 1 dikali X pangkat min 1 min setengah dikurang 1. min setengah Oh, dikurang 1 3 jadi per berapa? 3/2. 3/2. Yang gini nulisnya seperti apa kalau begitu? Min 1 per X pangkat 3/2. Kalau X pangkat 3/2 artinya apa nulisnya? Bagaimana nulisnya? akar 3. X ya akar dari X. Ya. Sekarang kalau saya punya soalnya 3X kuadrat akar X. Nah, ini. Ini di sini kuadratnya ya, maaf. Di sini kuadratnya nih. Ini ya. Ini kuadratnya ke sini. Ya. Jadi berapa sih kalau dituliskan dalam pangkat? Yang ini dituliskan dalam pangkat jadinya apa? 3 per X pangkat 2 X pangkat 2 dikali X kali setengah. pangkat setengah. Gitu? Nah, ini kalau gini dituliskan disatukan. Ini kan masih X dan X. Jadi gimana nulisnya? Ditambah pangkat. Ya, jadi berapa? X Tambah 3/2. Pangkat 3/2. masa 3/2. Ini nih, 2 dan setengah. Ini kan 2 dan setengah nih. Berarti kalau di sini berarti kan X-nya 2 ditambah setengah. 2 ditambah setengah berapa? Berarti kan harusnya 2,5. Gini kan ya? Halo, betul? Halo. Ini Betul, nih. Bu. Ini tahu di sini X, ini pangkat setengah. Yang ini, ya kan? Berarti 2 kali X kuadrat dikali X pangkat setengah. Artinya kan ini masih variabel X, ya kita satukan saja. Jadinya X 2,5. Karena di sini 2 dan di sini setengah. Berarti tapi kalau yang ini kalau mau
disederhanakan pecahannya jadinya apa sih kalau gini? X pangkat 5/2 kan? 2. Betul tidak? Betul. Artinya 3X pangkat 5/2. 2. Nah, kalau begitu berapa turunannya? Min Min 5/2 dikali 3. 5/2 dikali 3 X. dikali X. Pangkat min 5/2 kurang 1. Min 5/2 kurang 1. Berapa? Jadi di sini min 15/2 X pangkat minus 3/2. 3/2. Coba sini. Minus 5/2 dikurangi 1. 2/2. Masa jadi 2/2? Minus 3/2, Cak. 5/2. 5/2 itu artinya berapa sih? 2,5 kan ya? 5 dibagi 2 kan? Minus 5 dibagi 2 berarti kan minus 2,5, betul? Nah, kalian pusing. Min 5/2 dikurangi 1. Ini kan artinya minus 2,5, betul? Dikurang 1, minus 2,5 dikurang 1 jadinya berapa sih? Min 3/2, betul? Iya Bu, Atau betul. kalau enggak, yang ini kalau kalian pusing, berarti kan minus 5/2 kan dikurangi 1, si satunya ganti jadi 5/2 dikurangi min 2/2. Kan sama ya? Jadi berapa kalau gitu? Ini variabelnya udah sama nih bawahnya. Jadi min 7/2. Maka di sininya berarti berapa min? 7/2. Berarti min 15/2 dikali X dikali X 7/2. Kalau 7/2 itu artinya berapa sih? Tiga setengah kan? 3,5. Nah, berarti artinya min 15/2 X pangkat 3 kali akar X. Sampai situ ada yang tanyakan dulu nggak? Sebelum saya masuk ke perkalian dan pembagian, karena perkalian dan pembagian untuk diferensial itu ada beberapa cara, ada substitusi dan yang lain-lainnya. Tapi yang sebelumnya ini yang konsepnya dulu yang harus tahu nih yang ini. Ada yang tanyakan dulu tidak? Ada yang tanyakan dulu tidak? Hah? Insya Allah bisa Bu. Bisa? Insya Allah tapi Bisa. Bisa ya. Cuma agak belibet sedikit aja Bu. Belibet sedikit, jangan sedikit-sedikit ya, harus bisa tuh. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalian tugasnya dari nomor 11 sampai 22. Dikerjakan ya. Bisa ya? Ini hanya sedikit nih soalnya. Nanti yang ini nomor 23 dan seterusnya akan dikerjakan minggu depan. Sudah sudah di copy, sudah dicatat? Sudah Bu. Nah, Sampai nomor berapa Bu? 22. sampai nomor 22. Sampai nomor 22 saja. Saya harus masuk dulu ke itu. Teman kalian ada yang ini. Ntar dulu. Soalnya saya kalau udah perkuliahan ya saya mengerjakan hal yang lain. Saya nggak akan mengerjakan ini lagi. Siapa yang hari ini yang hadir ini tidak hadir? Ini hanya sekali ini aja ya. Siapa?
Halo, siapa? Ulang 2, Bu. Dava. Ngulang 2. Oh, di ngulang 2. Hari ini ya, Pak. Ngulang 2. Ada lagi? Iya, Bu. Alfiandi, Bu. Alfiandi. Ada lagi? Nggak ada? Yang hari ini ngulang 2 hanya ini saja ya. Terus tadi yang UTS yang mana? Iya, Bu. Alfiandi. Ngulang 2 juga. Iya. Ada lagi yang lain? Ngulang 1-nya udah? Berarti sudah absen ya? Nggak ada lagi ya? Ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, kalian kerjakan ya. Nanti saya kirim link untuk uploadnya. Perkuliahan hari ini kita cukupkan sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu.